Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan dalam channel Gibas Teknik, channel yang membahas teknologi seputar otomotif. Oke, pada pagi hari ini kami dari Gibas Teknik kedapatan pasien yang kendalanya motornya tidak bisa digas full ya. Motor ini tidak bisa digas full, kemudian tenaga berkurang, walaupun yang seharusnya belum gaspol, tenaga seharusnya posisinya lebih aktif, ternyata tidak sesuai harapan. Jadi caranya bisa kita lakukan servis manual, jadi tanpa menggunakan alat infus standar, tapi kita bisa menggunakan infus yang banyak dijual di online, yaitu toko online kayak yang di sini. Oke, jadi kali ini kita akan berbagi tips cara menservis untuk motor yang menggunakan sistem injeksi tanpa harus membuka. Jadi caranya kita harus mengecek kondisi dari fuel pump yang pertama. Oke, kondisi dari fuel pump itu harus sesuai standar ya. Fuel pump untuk tekanannya tidak boleh kurang dari atau ringsnya antara 4 sampai 5 bar. Kalau satuan PSI dari 30 sampai 40 PSI untuk satuan yang tertera pada tekanan fuel pump. Jadi alat untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan manometer ya. Nah, manometernya contohnya kayak gini. Jadi di sini ada keterangan berapa tekanan. Jadi ini yang kita gunakan untuk mengetahui tekanan dari fuel pump. Misalkan tekanan fuel pump ini kurang dari 40 PSI atau 3 bar, berarti fuel pump harus kita ganti. Oke, sekarang kita cek dulu kondisi dari fuel pump. Oke, caranya kamera bisa maju dulu. Oke, yang pertama kita harus membuka selang. Nah, selang yang di sini ini untuk bagian daya dari atau untuk menghidupkan fuel pump. Ini yang terhubung ke injektor. Ini selang ini yang kita cabut, kemudian ini dipasang ke bagian manometer. Oke, dipasang ke manometer. Selang yang satuan kita pasang di jalan masuk pada oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah terhubung di sini, selang yang terhubung ke selang injektor kita hubungkan ke selang manometer. Setelah kita sambungkan, kita menghidupkan motor ya. Oke. Bisa dilihat. Nah, dari sini bisa kita lihat berapa tekanan dari fuel pump tersebut. Nah, ringsnya seperti kita bilang tadi antara 35 sampai 40 PSI. Nah, kalau kita lihat dari tekanan yang ditimbulkan pada atau yang dihasilkan pada fuel pump ini masih memenuhi standar, berarti fuel pump kondisinya masih aman. Oke, kalau sudah aman kita berlanjut ke proses menservis. Jadi servisnya bisa teman-teman lihat caranya. Nah, sebelum kita servis kita harus buka manometer ini. Nah, ingat, sebelum kita buka di sini dia masih mempunyai tekanan pada atau fuel pump atau bensinnya masih tertekan ke manometer. Jadi untuk membukanya hati-hati, jangan sampai terkena bahan bakar, usahain dilap ya. Nah, pada video ini kita lihat kondisi dari fuel pump kotor sekali, nanti kita bersihkan. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan prosedur servis. Jadi di sini caranya sama seperti tadi. Nah, untuk fuel pump selang dayanya harus kita lepas. Nah, selang daya dilepas, kemudian selang yang terhubung ke injektor kita hubungkan ke alat untuk infus manual.
Oke, kalau sudah, kita isikan cairan pembersih injektor ya. Mereknya saya tutup, nanti bisa teman-teman cari sendiri di toko online atau di toko-toko spare part ya. Nah, cairan itu teman-teman masukkan sekitar 100 mili ya pada tabung pembersihnya. Nah, untuk cairan ini harganya lumayan ya. Jadi kalau kita mau servis motor memang biayanya agak mahal, antara 50 sampai 100 ribu. Oke, kita masukkan. Oke, kira-kira 100 mili ya. 100 mili. Kemudian tutupnya kita tutup erat ya. Kita tutup erat. Nah, yang di sini yang perlu teman-teman perhatiin. Nah, di sini juga terdapat manometer ya. Jadi seperti kita bilang tadi, tekanan fuel pump itu tidak boleh kurang dari range-nya 35 sampai 40 PSI. Jadi jangan sampai kurang, apalagi sampai lebih dari 40 PSI. Takutnya kalau lebih dari 40 PSI ini, injektor kita akan jebol. Jadi begitu ini selesai kita isi, kita menggunakan tekanan yang berada dari angin kompresor ya. Nah, ini ke selang kompresor. Ini ke selang kompresor, kemudian dimasukkan. Nah, teman-teman bisa lihat tekanannya sama seperti pada manometer yang tadi, sesuai tekanan dari fuel pump. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, teman-teman buka katupnya. Oke, setelah dibuka katupnya, otomatis cairan yang tadi akan langsung mengalir ke bagian injektor, baru kita hidupkan motor ini ya. Oke, ingat kamera bisa maju ke depan. Pas proses pengimpusan, selang pada konektor tidak boleh atau konektor daya tidak boleh terhubung. Kalau terhubung nanti bahan bakar akan keluar pada fuel pump. Oke, kita hidupkan lagi. Oke, setelah hidup, kita tunggu sampai cairan yang kita masukkan tadi habis ya. Kita tunggu sampai cairan itu habis sendiri. Ini bisa memakan waktu antara 10 sampai 15 menit. Ya. Oke. Nah, ingat tekanannya tidak boleh kurang dari 35 sampai 40 PSI ya. Biar tekanannya sama dengan pada fuel pump sepeda motor. Nah, ini motor yang kita servis, jenisnya Vario, injeksi Vario FI ya. Oke, setelah ini kita tunggu sampai cairan tersebut yang kita masukkan tadi habis ya.
Setelah kita tunggu sampai cairan habis pada manometer tadi atau alat yang kita isikan tadi, baru kita hidupkan normal. Kita cek dulu apakah sudah berhenti merebetnya atau tidak. Jadi kalau masih, nanti dicek kondisi filter, kemudian dicek kondisi dari businya. Kalau sudah, insya Allah pasti motor kembali normal. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.